Pagi hari, tanggal 1 Desember 1948, langit Adelaide baru saja terang ketika seseorang pria ditemukan duduk bersandar, diam di tepi pantai Somerton. Dari kejauhan, ia tampak seperti sedang beristirahat, tapi ada satu hal yang cukup janggal. Sejak malam sebelumnya, posisinya tidak berubah sedikit pun. Dan saat seseorang mencoba membangunkannya, pria itu sudah tidak bernyawa. Tidak ada identitas yang menunjukkan siapa pria itu sebenarnya, dan membutuhkan waktu lebih dari 70 tahun untuk mengenali identitas pria tersebut. Siapa sebenarnya pria tersebut, dan apa yang terjadi padanya? Halo semuanya, nama gue Westin, dan selamat datang di channel West Inside. Pada tanggal 30 November tahun 1948, sejumlah saksi mata melaporkan melihat seorang pria duduk bersandar di sebuah batu di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Pria tersebut tampak berpakaian rapi dan duduk dengan tenang, namun tidak bergerak dalam waktu yang cukup lama. Karena tidak terlihat dalam kondisi mencurigakan atau memerlukan pertolongan, tidak ada satupun yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Mereka mengira pria tersebut mungkin mabuk dan tertidur di batu tersebut. Keesokan paginya, pada tanggal 1 Desember tahun 1948, sekitar pukul setengah 7 pagi, seorang pejalan kaki yang kembali melewati lokasi yang sama menyadari bahwa pria tersebut belum berpindah dari posisinya sejak malam sebelumnya. Setelah didekati lebih dekat, ia menyadari bahwa pria itu sudah tidak bernapas dan tubuhnya sudah dingin. Petugas kepolisian segera dipanggil ke lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan awal di tempat kejadian, pria tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Jasadnya kemudian dibawa ke kamar jenazah Royal Adelaide Hospital untuk penyelidikan lebih lanjut. Pria itu diketahui mengenakan pakaian yang sangat rapi, berupa jas, kemeja, dan dasi. Namun, tidak ditemukan dompet, kartu identitas, atau dokumen pribadi di tubuhnya. Yang mengejutkan, seluruh label pakaian yang dikenakannya telah dicopot dengan rapi, seolah-olah untuk menghapus setiap kemungkinan pelacakan asal-usulnya. Otopsi awal yang dilakukan oleh tim forensik menghasilkan temuan yang membingungkan. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda kekerasan fisik, tidak ada indikasi jelas mengenai penyebab kematiannya. Namun, pemeriksaan organ dalam menunjukkan adanya kelainan signifikan, terutama pada limpa yang membengkak 3 kali ukuran normal dan lambung yang mengandung sisa makanan terakhir berupa kue panggang dan kopi. Kondisi ini mengarah pada dugaan kuat adanya keracunan pada organ dalam pria tersebut. Meski begitu, analisis toksikologi tidak menemukan jejak racun yang dapat diidentifikasi pada sistem tubuh korban. Ketiadaan bukti racun dan tidak adanya luka fisik semakin memperkuat kesan bahwa kematian pria ini disengaja untuk tidak meninggalkan jejak. Penemuan jasad pria misterius di pantai Somerton tidak hanya menyisakan pertanyaan, tetapi juga membuka serangkaian petunjuk aneh yang semakin mengaburkan kebenaran. Pada bulan Januari 1949, sekitar sebulan setelah jasad ditemukan, pihak kepolisian menerima laporan dari staf stasiun kereta Adelaide tentang sebuah koper yang tak bertuan telah tertinggal sejak malam 30 November tahun 1948. Setelah dilakukan pemeriksaan, koper tersebut diyakini milik pria yang ditemukan tewas tersebut. Mengingat waktu penitipan yang sangat berdekatan dengan hari kejadian, serta isi koper yang menunjukkan profil serupa. Ketika koper itu dibuka, isinya semakin memperdalam misteri. Di dalamnya terdapat sejumlah pakaian seperti yang digunakan di tubuh korban, tidak memiliki label, dan selain itu juga ditemukan juga alat cukur, peralatan menjahit, dan sebuah obeng yang tampak dibuat secara manual. Sebuah benda yang tidak lazim ditemukan pada milik pribadi biasa, sehingga menimbulkan dugaan bahwa pria tersebut mungkin memiliki keterampilan teknis tertentu, atau bahkan terlibat dengan spionase. Satu-satunya petunjuk identitas adalah sebuah label kecil bertuliskan nama T. King yang masih menempel pada salah satu barang. Namun, saat dilakukan penelusuran, tidak ditemukan catatan keberadaan siapapun dengan nama itu yang hilang atau terkait dengan korban. Polisi menduga nama tersebut sengaja dibiarkan untuk mengelabui penyelidikan. Identitas pria itu sekali lagi kembali menemui jalan buntu. Namun, kasus ini belum selesai. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Juni tahun 1949, saat penyidik melakukan pemeriksaan ulang terhadap pakaian korban, mereka menemukan sesuatu yang luput dari perhatian sebelumnya. Sebuah secari kertas kecil yang tersembunyi dalam saku celana korban ditemukan. Potongan itu bertuliskan 2 kata dalam bahasa Persia, tamam shud, yang berarti telah selesai. Tulisan ini diketahui berasal dari halaman terakhir buku puisi klasik Rubaiyat, karya Omar Khayyam, sebuah karya sastra yang dikenal mengandung tema tentang kefanaan hidup
dan akhir dari perjalanan manusia. Penemuan ini segera dipublikasikan oleh kepolisian kepada masyarakat luas dengan harapan ada yang mengenali sumber buku tersebut karena kertas itu tampak disobek dengan rapi dari bagian belakang halaman. Penyidik percaya bahwa buku aslinya mungkin masih berada di sekitar lokasi kejadian atau setidaknya pernah dimiliki oleh korban. Polisi pun mempublikasi tentang potongan tulisan Tamam Shud yang terdapat dalam kertas tersebut, berharap setidaknya ada petunjuk di mana buku asal potongan kertas itu berasal. Akhirnya Gayung pun bersambut. Pada Juli tahun 1949, seorang pria melapor kepada pihak kepolisian bahwa ia menemukan sebuah buku rubaiyat karya Omar Khayyam di kursi belakang mobilnya. Mobil tersebut diketahui diparkir di dekat pantai Somerton pada malam 30 November tahun 1948. Waktu yang sama dengan saat korban terlihat pertama kali. Buku itu segera diperiksa oleh kepolisian. Sobekan halaman terakhir yang bertuliskan Tamam Shud terbukti cocok secara sempurna dengan potongan kertas yang ditemukan di saku celana korban. Penemuan ini mengaitkan korban secara langsung dengan buku itu. Dan dengan lokasi mobil tersebut diparkir, mengindikasikan bahwa korban mungkin berada di sekitar sana sebelum kematiannya. Di halaman belakang buku ditemukan sebuah kode rahasia, 5 baris huruf acak yang tersusun tanpa pola yang jelas. Dan hingga hari ini, masih belum berhasil dipecahkan oleh para ahli kriptografi. Selain kode tersebut, ditemukan juga sebuah nomor telepon yang ketika ditelusuri mengarah pada seorang wanita bernama Jessica Jo Thompson yang tinggal hanya beberapa ratus meter dari lokasi penemuan jenazah. Temuan ini menjadi salah satu titik balik penting dalam penyelidikan. Namun, kemunculan buku tersebut juga menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana bisa buku itu berakhir di dalam mobil pria tersebut? Pihak kepolisian pun segera memeriksa pria itu, meski identitasnya tidak pernah diungkap secara resmi kepada publik. Dalam sejumlah sumber sekunder menyebutkan bahwa ia adalah seorang profesional yang bekerja di pusat kota Adelaide, dikenal sebagai individu yang terhormat dan kooperatif. Dalam keterangannya kepada penyelidik, ia mengaku baru menyadari keberadaan buku tersebut beberapa minggu setelah kejadian saat membaca berita tentang kata Tamam Shud yang merasa bahwa potongan tersebut mirip dengan sobekan buku yang ditemukannya. Ia pun memutuskan untuk menyerahkannya kepada pihak berwenang. Meski keterkaitannya dengan temuan penting tersebut tampak mencurigakan, polisi pada saat itu memutuskan untuk tidak menjadikan pria tersebut sebagai tersangka. Ada beberapa alasan yang mereka kemukakan. Pertama, mobil pria itu diketahui sering diparkir tanpa dikunci di ruang terbuka, tidak jauh dari lokasi penemuan jasad. Polisi menduga buku tersebut bisa saja diletakkan secara diam-diam oleh orang lain, atau bahkan tidak sengaja terjatuh ke dalam mobil melalui jendela atau pintu yang terbuka. Kedua, hasil pemeriksaan forensik tidak menemukan adanya bukti fisik yang mengaitkan pria tersebut langsung dengan korban. Tidak ditemukan sidik jari, jejak darah, ataupun benda lain yang mencurigakan di dalam mobilnya ataupun pada buku tersebut. Kemudian ketiga, pria itu juga tidak memiliki hubungan pribadi maupun latar belakang kriminal yang relevan. Ia tidak mengenal korban, tidak memiliki keterkaitan dengan Jessica Jo Thompson, dan tidak ditemukan motif yang mengarah pada keterlibatannya. Namun, sebenarnya keputusan ini tidak luput dari kritik. Sejumlah peneliti independen termasuk Profesor Derek Abbott dari University of Adelaide menganggap bahwa kegagalan untuk menggali lebih dalam keterangan pria tersebut merupakan salah satu kekeliruan besar dalam penyelidikan awal. Mereka berpendapat bahwa jika buku itu benar-benar menjadi bukti kunci dalam kasus Somerton Man, maka keberadaannya di mobil seseorang yang berada di lokasi kejadian semestinya cukup untuk menjadikan pria tersebut setidaknya sebagai saksi kunci, jika bukan tersangka potensial. Kritik tersebut menggarisbawahi keterbatasan metode investigasi forensik pada era tahun 1940-an, serta kemungkinan bahwa petunjuk penting telah terabaikan dalam proses penyelidikan yang dilakukan terburu-buru dan juga minim sumber daya. Polisi segera menemui Jessica Jo Thompson untuk dimintai keterangan. Ia mengaku tidak mengenal korban dan mengklaim tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Namun yang menarik, saat ditunjukkan sketsa wajah korban, Jo terlihat terkejut, gugup, dan tidak mampu menjelaskan reaksinya secara rasional. Seorang penyidik menyebut bahwa reaksinya tidak biasa dan menimbulkan kecurigaan, meskipun secara hukum tidak ada bukti yang cukup untuk mengaitkannya secara langsung dengan kematian pria tersebut. Dalam wawancara polisi dengan Joe mengenai buku rubaiyat yang ditemukan di mobil salah satu pelapor, ditemukan sebuah informasi bahwa Joe memiliki ketertarikan terhadap puisi klasik, terutama rubaiyat karya Omar Khayyam, sebuah karya sastra Persia yang syarat filosofi tentang kefanaan dan takdir manusia ini. Menariknya, rubaiyat juga menjadi penghubung antara Joe dan seorang pria lain yang kemudian ikut diselidiki dalam kasus ini, Alfred Alf Boxall, seorang mantan perwira Angkatan Darat Australia. Hubungan Joe dan Boxall dimulai pada masa Perang Dunia Kedua, ketika keduanya bertemu dalam konteks tugas militer dalam hubungan yang diduga bersifat pribadi dan cukup dekat. Joe memberikan sebuah buku rubaiyat sebagai hadiah kepada Boxall dengan nama dan pesannya tertulis di dalamnya.
Ketika polisi menemukan potongan kertas bertuliskan Tamam Shud di saku korban yang ditemukan tewas di pantai Somerton, potongan yang ternyata berasal dari halaman terakhir buku rubaiyat, penyelidikan pun segera mengarah ke Boxall. Dugaan pun muncul. Apakah Boxall adalah pria yang ditemukan meninggal itu? Atau apakah ada kaitan langsung antara buku yang diterimanya dari Joe dan bukti yang ditemukan pada korban? Namun, teori ini segera terbantahkan. Pada pertengahan tahun 1949, polisi berhasil menemukan Alfred Boxall dalam kondisi hidup dan sehat di daerah Randwick, New South Wales, Australia. Ia bahkan masih menyimpan buku rubaiyat yang diberikan Jessica. Dan yang paling penting, buku tersebut masih utuh, termasuk halaman terakhirnya. Hal ini membuktikan bahwa buku yang dimilikinya bukan sumber dari potongan Tamam Shud yang ditemukan di tubuh korban. Dengan demikian, Alfred Boxall dipastikan bukanlah Somerton Man, dan ia juga tidak memiliki hubungan dengan buku yang ditemukan di dalam mobil dekat TKP. Kendati demikian, keterlibatannya menggarisbawahi satu hal penting. Jessica Jo Thompson memiliki koneksi personal dengan lebih dari satu pria yang terkait secara tidak langsung dengan elemen-elemen kunci dalam kasus ini. Hubungan Jessica dengan Boxall dan ketertarikannya terhadap rubaiyat memperkuat dugaan bahwa keterlibatannya dalam kasus Somerton Man bisa jadi lebih besar dan kompleks daripada yang pernah ia akui secara terbuka. Memasuki era 1950 hingga awal 2000-an, sejumlah dugaan berkembang pesat baik dari kalangan jurnalis investigatif, penulis, hingga komunitas penyelidik independen. Salah satu teori paling populer adalah bahwa korban merupakan seorang mata-mata dari Uni Soviet. Dugaan ini muncul karena latar waktu yang bertepatan dengan masa awal Perang Dingin, serta elemen-elemen misterius dalam kasus tersebut. Pakaian tanpa label, kode rahasia, dan kemungkinan racun yang tak terdeteksi oleh forensik pada masa itu. Versi lain menyatakan bahwa pria ini mungkin merupakan korban operasi pembunuhan oleh agen intelijen, baik dari pihak Barat maupun Blok Timur. Indikasinya merujuk pada jejak tidak adanya identitas, serta cara kematiannya yang bersih tanpa luka fisik, yang dianggap khas dalam operasi rahasia intelijen. Ada pula teori yang menyatakan bahwa korban mungkin melakukan bunuh diri menggunakan racun langka yang kala itu tidak dapat dideteksi melalui prosedur toksikologi standar. Teori ini ditopang oleh interpretasi harfiah dari kata Tamam Shud yang berarti telah selesai, seolah menjadi pesan penutup dari seseorang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Sementara itu, kode misterius yang ditemukan di halaman belakang buku rubaiyat tidak pernah berhasil dipecahkan. Bahkan oleh pakar kriptografi profesional. Struktur kode yang tidak konsisten serta tidak adanya konteks membuat upaya dekripsi selalu menemui jalan buntu. Dipercaya bahwa kode misterius tersebut menyimpan sebuah rahasia yang apabila terungkap kebenarannya akan memberikan titik terang mengenai keterlibatan Somerton Man terhadap sesuatu hal yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tentunya, hal ini yang kemungkinan besar mengantarkan si korban ke kondisi terakhirnya di pantai Somerton. Terlepas dari teori-teori yang telah disebutkan sebelumnya, sebagian besar peneliti masih sangat percaya bahwa Somerton Man memiliki hubungan pribadi dengan Jessica Jo Thompson. Mungkin sebagai mantan kekasih, atau orang yang pernah dekat dengannya dalam konteks yang tidak diketahui. Keterlibatan Jessica Jo Thompson dalam kasus Somerton Man memang penuh misteri. Namun, satu titik balik yang paling mengejutkan dalam penyelidikan ini muncul bukan dari Jessica sendiri, melainkan dari anak laki-lakinya yang bernama Robin Thompson. Robin Thompson lahir pada tahun 1947, hanya 1 tahun sebelum peristiwa penemuan jasad di pantai Somerton. Sejak kecil, Robin dikenal sebagai anak berbakat, terutama dalam bidang seni tari. Ia bahkan berhasil menjadi penari balet profesional, sebuah prestasi langka untuk anak laki-laki pada zamannya. Namun yang lebih menarik perhatian para peneliti adalah kesamaan ciri fisik Robin dengan pria yang ditemukan tewas di pantai Somerton itu. Ciri-ciri ini bukan sembarang kesamaan biasa, melainkan dua karakteristik genetik yang sangat langka. Pertama, bentuk telinganya, baik Robin maupun Somerton Man memiliki struktur telinga tidak umum, di mana fossa superior lebih besar daripada bagian bawahnya. Ciri anatomi ini hanya dimiliki oleh sekitar 1 hingga 2% populasi manusia. Kedua, Robin diketahui memiliki hypodontia, yaitu kondisi langka bawaan di mana 1 atau lebih gigi permanennya tidak tumbuh. Menariknya, kondisi serupa ditemukan pada jasad Somerton Man saat diautopsi. Kombinasi dua ciri langka ini membuat banyak peneliti yakin bahwa ada kemungkinan hubungan biologis di antara keduanya, yang tentunya tidak bisa diabaikan. Pada titik inilah, nama Profesor Derek Abbott, seorang fisikawan dan peneliti dari University of Adelaide, mulai memainkan peran penting dalam mengungkap fakta-fakta lebih lanjut. Profesor Abbott yang selama bertahun-tahun mendalami kasus ini, pada akhirnya menikah dengan Rachel Egan, anak perempuan dari Robin Thompson. Pernikahan ini kemudian membuka jalur investigasi baru.
pengujian DNA lintas generasi. Abbott dan timnya melakukan pengujian DNA autosomal dengan membandingkan DNA keturunan Robin melalui anaknya tentunya Rachel Egan dengan sampel rambut Somerton Man yang masih tersimpan sebagai barang bukti. Pada tahun 2022, setelah melalui proses panjang rekonstruksi genetik, Abbott dan timnya mengumumkan bahwa hasil DNA mendukung dugaan bahwa The Somerton Man kemungkinan besar adalah ayah biologis dari Robin Thompson. Selain temuan baru mengenai hubungan Robin Thompson dan Somerton Man melalui uji DNA, ditemukan oleh Profesor Abbott pada tahun yang sama juga, Profesor Abbott bersama ahli genealogi forensik Colin Fitzpatrick melakukan analisis lebih mendalam dengan memanfaatkan teknik DNA tingkat lanjut dari sampel rambut korban, serta metode pencocokan silsilah keluarga melalui platform DNA publik. Mereka berhasil mengidentifikasikan siapa itu Somerton Man yang sebenarnya. Nama asli dari Somerton Man tersebut adalah Carl Charles Webb yang tercatat lahir pada tahun 1905 di Melbourne, Victoria. Webb tercatat sebagai seorang insinyur listrik dan pembuat perangkat elektronik. Berdasarkan penelusuran catatan keluarga dan dokumentasi sipil, diketahui bahwa ia sempat kehilangan kontak dengan keluarganya setelah berpisah dari sang istri. Menariknya, tidak ada satupun dokumen resmi yang mencatat kematiannya selama lebih dari 7 dekade. Hal inilah yang memungkinkan misteri identitasnya tetap tak terungkap begitu lama. Meskipun identitasnya kini telah ditemukan, banyak pertanyaan kunci justru masih belum menemukan jawabannya. Mengapa Carl Charles Webb berada di Adelaide? Ia berasal dari Melbourne dan sejauh ini tidak ditemukan catatan atau keterkaitan langsung antara Webb dengan kota pesisir di Australia tempat badannya ditemukan tersebut. Apakah ia mengenal Jessica Jo Thompson? Hingga kini juga tidak ada bukti dokumenter atau saksi hidup yang bisa mengkonfirmasi adanya hubungan personal antara Carl Charles Webb dan Jessica Jo Thompson. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian memiliki teori sendiri tentang The Somerton Man ini? Atau mungkin ada petunjuk tersembunyi yang selama ini gua terlewat dalam membuat video ini? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama di kolom komentar ya guys. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share video ini dan like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye!